Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Nama tempatnya Tanah Haram, nama masjidnya Masjidil Haram, nama waktunya bulan haram. 3 haram: Tanah Haram, bulan haram, Masjidil Haram. Kenapa dia disebut haram? Yang halal dilakukan di luar, haram di dalam. Mencabut duri pohon sawit, menusukkan ke gigi, ada daging yang tersangkut, halal. Tapi di tanah haram dalam keadaan pakai ihram, maka kena dam karena sudah mencabut tanaman. Membunuh, menembak burung merpati, halal di sini. Apa salahnya? Tapi dalam keadaan pakai ihram di tanah haram, maka akan kena dam. Paling tinggi seekor kambing 600 rial. Tak sanggup, puasa paling bawah. Kasih makan fakir miskin dulu 6 orang. Sudah dipatok pemerintah Saudi Arabia 90 rial. Tak juga sanggup, puasa 3 hari. Tak juga sanggup, berdosa. Datang jamaah, saya nanggung dosa aja lah Pak Ustaz. Haram. Menggaru rambut, gatal kepala, apa salahnya? Tapi di tanah haram, sedang pakai ihram, gugur, maka bisa jadi perbuatan itu besar. Oleh sebab itu maka Allah pilih permukaan bumi yang banyak ini, luas bumi ini, tapi ada yang lebarnya cuma 42 km. Makkah di tengah, ke perbatasan Jabal Rahmah di Padang Arafah 42 km. Kemudian di Hudaybiyah 22 km tambah 20 km. Ke Hudaybiyah 20, ke Padang Arafah 22. Maka total 42 km tanah haram. Siapa yang milih? Allah Subhanahu wa taala. Bulan haram, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, tapi dipilih Allah. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dan ada pula perbuatan-perbuatan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal Masjidil Haram. Salat di situ 100.000 rakaat di Masjid Al-Furqan. Oleh sebab itu banyak yang sudah sholat 100.000 rakaat di sana, tak lagi mau sholat di Al-Furqan. Pak Haji, ayo kita ke Al-Furqan. Saya sudah kemarin. Di mana? Masjidil Haram. Masjid Al-Furqan itu kecil lah. Padahal tujuan dibuat Allah di sana berlipat ganda sampai 100.000 supaya terbiasa sholat berjamaah. Kata pepatah orang Melayu, alah bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa 40 kali takbiratul ihram tak tinggal, kulitibat lahu bara'atani, maka dia akan dibebaskan dari 2. Pertama, bara'atun minan nar, selamat dari neraka. Bara'atun minan nifaq, selamat dari munafik. Bara'atun minal kufri, selamat dari kekufuran. Oleh sebab itu maka ini luar biasa kenikmatan Al-Masjidil Haram. Tapi sekarang tak berimbang. Kalau ditengoklah gambar Masjidil Haram, megah, mewah,
dengan gedung pencakar langit, keramiknya. Tapi kalau sudah tengok Masjidil Aqsa, kusam, legam, berdebu, bangunannya jelek, padahal tempatnya dalam Quran di baris yang sama, di surat yang sama. Kecuali Masjidil Haram di Al-Baqarah, Masjidil Aqsa di Al-Falaq. Linda minal Masjidil Harami ila, yang memisahkannya cuman alif lam, ila, ilal Masjidil Aqsa. Aqsa artinya jauh, masjid yang jauh, dan kesanalah para nabi-nabi hijrah. Nabi Ibrahim hijrah dari Babilonia, Irak. Kemana? Ke Masjidil Aqsa. Nabi Isa memang lahirnya di Palestina. Nabi Musa dari Mesir hijrah ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak hijrah, tapi diperjalankan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah, sekelilingnya itu kami berkahi. Apa berkahnya? Berkah yang pertama, mayoritas nabi-nabi yang paling banyak di sekeliling Masjidil Aqsa. Apa berkahnya? Sampai hari ini tetes darah yang mengalir di tepian Masjidil Aqsa menjadi saksi mereka yang mati syahid. Syahid artinya dua. Pertama, disaksikan. Syahid, menyaksikan. Kenapa dia disebut disaksikan? Karena kematian mereka disaksikan oleh para malaikat. Kenapa mereka disebut menyaksikan? Karena sebelum mati, malaikat mengepakkan sayapnya dan malaikat sudah menunjukkan tempatnya di dalam surga. Makanya mereka yang mati syahid itu rata-rata bibirnya tersenyum. Tak terhitung berapa banyak mereka yang meninggal mati syahid di Palestina, difoto, diposting, diupdate, dimasukkan dalam grup WhatsApp, Twitter, BBM, divideokan di YouTube, wajah-wajah tersenyum. Kenapa? Karena mereka sudah melihat tempatnya dalam surga sebelum ruhnya keluar dari badan. Maka mereka disebut dengan syahid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mengenang Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali, jangan lupa pada Al-Masjidil Aqsa. Belikan baju kaos anak kita, Save Palestine. Khotib-khotib, ustad-ustad, jangan lupa besok khutbah Jumat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Amin. Kata jamaah yang kebetulan tak tidur. Yang tidur dia tak ingat. Ada Ustaz Somad tadi membacakan doa Palestina. Nampak-nampaknya seperti ada, tapi sayup-sayup suara itu. Allahumma ansurhum nasran aziza. Tolong saudara kami yang sedang berperang itu ya Allah. Wadammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan musuhmu, musuh agamamu ya Allah. Allahumma farriq jam'ahum. Hancurkan persatuan mereka. Wasyattid syamlahum. Cerai-beraikan barisan mereka. Waj'alhum fi nuhurihim. Matikan mereka. Allahumma la'anhum la'nan tawila. Laknat mereka. Allahumma alaikam bil yahud wa man walahum. Ya Allah, hancurkan, kuserahkan orang Yahudi dan siapa saja yang menolong pro kepada Yahudi ya Allah. Maka jangan lupa itu. Mintakan ibu-ibu yang tidak salat Jumat, besok tetap hari Jumat, maka berdoa dia. Saya tak pandai bahasa Arab Pak Ustaz, bahasa Indonesia. Tolong saudaraku di Palestina ya Allah. Hancurkan Israel ya Allah. Selamatkan Palestina ya Allah. Anak-anaknya ajarkan doa. Ini anaknya diajarkan doa, mobil baru ya Allah. Tak salah. Tapi mana kepedulian kita kepada Palestina? Nabi sholat menghadap ke Palestina 18 bulan. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 18 bulan. 18 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Apa kata orang Yahudi mengejek? Tengok tuh, Muhammad sholatnya menghadap ke tempat kita. Sampai Nabi menengok ke langit, mata Nabi menghadap ke atas. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, kami melihat matamu kalau salat melotot ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan mengalihkan engkau ke kiblat yang engkau suka. Akhirnya pada bulan Sya'ban turunlah ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ayat itu turun di bulan Sya'ban waktu sholat zuhur. Maka ada masjid yang disebut dengan masjid dua kiblat, karena kiblat beralih berputar di masjid itu. Menghadaplah Nabi ke arah ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke sana, Masjidil Aqsa ke sana. Begitu arah masjid kiblaten itu. Dulu saya pertama kali sampai di situ, itu tak ada pintu di belakang, dinding saja, ada 5 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa macam-macam bahasa, ada bahasa Melayu di bawah. Ini adalah kiblat yang lama. Nabi menghadap kemari 18 bulan. Sampai akhirnya bulan Sya'ban, Nabi diharap perintah Allah turun arah kiblat menghadap. Tapi kemarin saya tengok sudah dibuat lubang. Tak ada lagi tulisan itu. Kenapa? Banyak orang mengusap-usapkan sorbannya, ngalap barokah. Akhirnya pemerintah Saudi membuat lubang. Orang tak lagi tahu mana kiblat lama, mana kiblat baru, karena tak ngaji. Tapi kalau ngaji dia insya Allah. Ini penting kita mengenang Al-Masjidil Aqsa. Kenapa dia menjadi perebutan yang luar biasa? Sampai-sampai datang seorang laki-laki dari Inggris, namanya Richard Lionheart. Lion singa, heart hati, Lionheart berhati singa, bengis dan buas. Dia adalah Richard berhati singa dari Inggris. Tapi kemudian hatinya lunak, dilembutkan oleh Salman, dilembutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Menang Islam melawan Salahuddin Al-Ayyubi, melawan orang kafir, maka dikuasailah Masjidil Aqsa. Tapi 1946 datanglah Inggris laknatullah alaih. Inggrislah yang memberikan Masjidil Aqsa itu ke orang Yahudi. Makanya Inggris ini banyak dosanya. Mahasiswa yang tak suka bahasa Inggris, suka dia mendengar saya mengejek Inggris. Kenapa bahasa dia yang dijadikan bahasa internasional? Karena dialah yang menjajah negeri paling banyak di dunia. Kenapa London yang dijadikan standar waktu 00 dari London? Karena dialah yang punya kekuasaan. Padahal setelah diteliti 00 mestinya dari Makkah Al-Mukarramah, Greenwich. Insya Allah nanti Islam akan bangkit, 00 akan dimulai dari Makkah insya Allah. Jam gadangnya sudah dibuat. Tapi lebih dulu Bukit Tinggi lagi jamnya maksudnya. Kenapa dia yang dijadikan sebagai patokan utama? Dia yang punya kerajaan hebat di dunia. Malaysia dijajahnya, Brunei Darussalam dijajahnya, Singapura dijajahnya. Semua jajahan dia beda dengan kita. Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia. Sedangkan kita jajahan Belanda. Kita tak dijajah Inggris. Tapi yang jelas mereka sudah mengkapling-kapling kita. Itali menjajah Libya, Mussolini. Spanyol menjajah Maroko bagian utara, bagian selatannya dijajah oleh Prancis. Mesir, Inggris masuk, Prancis masuk. Mereka mengkapling-kapling negeri kita. Sampai sekarang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan pri kemanusiaan. Kata pejuang bangsa kita di preambul Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 yang dibacakan saat upacara.
Tapi sampai hari ini masih ada penjajahan di atas dunia. Di mana itu? Palestina masih dijajah. Belikan sorban untuk anak-anak, tulisan Save Palestine. Untuk ruang tamu, buat gambar besar Save Palestine. Jangan lagi pajang foto pernikahan tahun 80 yang tak pakai jilbab. Nanti kawan Idul Fitri menengok, apa kau tengok? Cantik juga bini ente dulu ya. Cobalah buat yang mengingatkan kepada Palestina. Itu gambar-gambar foto di WA, di Facebook, buatlah Save Palestine. Ustaz Somad itu ceramah aja, foto Ustaz di WA tak ada Palestina. Foto sedang memanah, itu siap memanah Israel. Tah konon tah tidak nantilah. Yang penting gaya aja dulu kan. Oleh sebab itu, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan kekuatan kalian memanah, naik kuda, berenang, karate, silat. Siapkan kekuatan. Turhibuna bihi aduwallah. Dengan itu kalian menggetarkan musuh-musuh Allah. Ketika melihat mereka, kalian tunjukkan kekuatan, maka mereka gentar melihat kalian. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, musuh Allah, musuh kalian gentar. Alhamdulillah, satu langkah kemenangan umat Islam sudah tampak. Tapi jangan sangka ini kemenangan abadi. Masih ada perjuangan-perjuangan di masa yang akan datang. Ini minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kita lanjutkan ayatnya. Linuriyahu min ayatina. Jangan bilang Allah perjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad karena Allah mau ketemu Nabi Muhammad di langit. Ini mesti diluruskan. Allah itu tidak boleh dikatakan sama dengan makhluk. Kalau sama dia dengan makhluk, batal dua ayat. Ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang setara dengan dia. Jadi kalau dikatakan dia naik ke atas mau menjumpai Allah, berarti dia bertempat di atas, bisa ditunjuk. Padahal kata Imam At-Tahawi, innahu munazzahun 'anil jihati sitti. Allah itu suci dari 6 arah. Dia tidak di muka, dia tidak di belakang, dia tidak di kanan, dia tidak di kiri, dia tidak di atas, dia tidak di bawah. Allazi ayyanal aina, kata Sayyidina Ali, la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada, maka tak layak ditanyakan dia di mana. Dia yang sudah ada sebelum waktu itu ada, maka tak layak ditanyakan dia kapan dan di mana. Karena sebelum waktu dan zaman tempat ada, dia sudah ada. Jadi untuk apa Allah isra'kan Nabi Muhammad itu, Pak Ustaz? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin menunjukkan kepada dia ayat-ayat kami. Ini kan ayat-ayat semua. Ini ayat tersurat, ayat tersirat. Surga, neraka, aras, Sidratul Muntaha, nampaknya semua. Makin kuat keyakinannya dan ujian kepada hamba-hamba. Gara-gara Isra Mi'raj itulah seorang hamba diberi gelar As-Siddiq. As-Siddiq diambil dari kata sadaqa, benar. Siddiq, orang yang membenarkan. Siapa dia? Abu Bakr ini Siddiq, karena dia membenarkan Isra Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditengok Nabi dalam Isra Mi'raj itu? Banyak sekali, macam-macam. Dia melihat surga, dia melihat neraka, dia melihat Sidratul Muntaha. Sampai malaikat Jibril pun tak sanggup lagi naik. Engkau sajalah yang menghadap, wahai Muhammad. Aku cukup sampai di sini. Maka diungkapkan dalam ungkapan syair, terbakar sayap-sayap cahaya itu karena keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah itu makin kuatlah keyakinan. Keyakinan Muhammad SAW tak berkurang, tak bertambah. Keyakinan umatnya bertambah dengan perjalanan yang sudah dilihat oleh Sayyidina Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayatina, ditutup ayat itu dengan innahu huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau engkau tak percaya dengan perjalanan itu, terlintas dalam pikiranmu yang tidak-tidak, terlintas dalam hatimu yang bukan-bukan, innahu huwas sami, dia Maha mendengar. Engkau mendengar hai Abdul Somad, tapi kau tak bisa mendengar apa yang ada dalam hati jamaah. Tapi Allah Maha mendengar. Sehalus apa pendengaran Allah? Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu, kami mendengar apa yang berbisik-bisik dalam hati hamba itu. Sami'ul basir, dia Maha melihat. Apapun yang kau lakukan, dia melihat. Maka ditampakkanlah itu dalam buah Isra Mi'raj. Allahu Akbar. Ucapanku didengar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun solatnya solat zuhur tak bersuara, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kenapa? Innahu huwas sami'ul basir. Basir, perbuatanku ditengok Allah, maka mataku jangan liar, mataku hanya menengok tempat sujud saja. Walaupun kadang terganggu juga dengan kawanku sebelah. Sami'ul basir. Tapi jangan hanya menanamkan sami' dan basir ketika di masjid saja. Sami'ul basir di masjid, di pasar pun juga was sami'ul basir. Sekarang banyak orang Islam kalau di masjid khusyuk bukan khusyuk, tak tanggung-tanggung khusyuk. Kenapa? Kita sedang didengar Allah. Tapi keluar dari masjid, dia sudah memenjarakan Allah di dalam satu tempat bernama masjid. Dalam masjid dia dekat dengan Allah, dianggapnya Allah itu narapidana yang dia jenguk di LP. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kau di pasar, kau di kantor, kau di WC, kau di kamar mandi, dia senantiasa bersamamu. Makanya maqam daripada iman adalah paling tinggi ihsan. Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kau sembah, kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau menengoknya. Fa illam takun tarah, kalau kau tak bisa melihatnya, fa innahu yarak, maka dia yang melihat engkau. Tak bisa Abdul Somad melihat Allah, tapi kita merasa Anda sedang diawasi kamera CCTV. Berapa banyak maling ketakutan di mall, padahal CCTV itu mati. Takut dia karena tulisan itu. Diawasi CCTV aja takut. Ini yang mengawasi kita siapa? Innahu was-sami'ul basir. Dia Maha mendengar apa yang kau katakan. Dia Maha mendengar apa yang terlintas di hatimu. Dia Maha mendengar apa yang terbersit di otakmu. Dia mendengar apa yang kau bisik-bisikkan. Dan dia Maha melihat segala perbuatanmu. Buah daripada subhana ditutup dengan keyakinan yang kuat bahwa engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam solat itu semua terangkum. Gatal betul kepala saya tadi, Pak. Kenapa tak Bapak garu? Takut saya sedang dilengok Allah. Malu saya. Sedang di depan komandan aja kita tak berani menggaru, apalagi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentara-tentara yang menjaga di pos itu datang lalat di hidung gini-gini. Nah, untuk begini apa? Dia sedang berada di hadapan kapten, pimpinan. Bagaimana sedang berada di hadapan Allah SWT? Makanya kalau saya nengok orang sholat liar, sekejap-kejap, anak muda mencet jerawat sama. Katanya, ini orang memangnya ente sedang di mana? Ente sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta abudallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tanamkan itu. Di malam ini kajian kita adalah tentang subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Kebetulan bapak nanti malam jadi imam sholat tahajud sama ibu, pakai ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahu akbar. Kenapa sikit betul bang? Itu aja yang aku ingat semalam. Masih syukur aku pandai. Suami orang tak pandai lagi. Itulah kaji kita malam ini. 30 menit setelah salat Isya. 75 menit. Adapun tanya jawab ni tak berapa menit lah ni. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil